Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Selvi, kelas akuntansi C dengan NIM 90400118122. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama mengelola pengetahuan atau knowledge management, dan materi yang kedua crowdfunding. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu mengelola pengetahuan atau knowledge management. Materi mengelola pengetahuan atau knowledge management ini kami dapatkan pada pertemuan yang ke-12. Materi ini cakupannya itu sangat luas, tetapi pada kesempatan kali ini saya cuma akan menjelaskan beberapa poin penting dari knowledge management ini. Nah, dalam video ini saya akan menampilkan beberapa gambar atau slide yang saya akan jelaskan. Nah, pada gambar yang pertama ini menjelaskan atau menggambarkan posisi data, informasi, pengetahuan, dan wisdom, di mana wisdom ini merupakan kebijakan. Seperti yang kita ketahui bahwa data itu fakta yang masih mentah, belum diolah sama sekali. Kemudian setelah fakta itu diolah, itu bukan lagi namanya data, tetapi informasi. Sedangkan pengetahuan itu mengelola beberapa informasi sehingga menjadi suatu pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini setelah diolah dan dibandingkan dari beberapa informasi, kemudian kita mengambil satu keputusan atau kebijakan tertentu, itu namanya wisdom. Nah, itulah posisi dalam knowledge management atau mengelola pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar yang kedua. Di gambar ini ada beberapa indikator yang berkaitan dalam mengelola pengetahuan atau knowledge management. Jadi, jika di dalam perusahaan akan melakukan knowledge management, hal seperti inilah yang akan berkaitan, seperti orang yang bekerja dalam perusahaan, orang yang mempunyai skill, kemudian berkaitan dengan informasi. Nah, informasi ini yang akan diolah menjadi pengetahuan, kemudian berkaitan juga dengan teknologi, karena seperti yang kita ketahui di zaman sekarang teknologi sangat bisa membantu untuk mengelola pengetahuan dalam suatu perusahaan. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, di gambar yang ketiga ini kita bisa melihat di bagian lingkaran teknologi ada beberapa poin di dalamnya. Itu semua merupakan teknologi yang ada atau yang bisa membantu penerapan knowledge management dalam perusahaan. Kemudian dari manusianya atau orang-orang dalam perusahaan. Dalam penerapan knowledge management ini berkaitan dengan kebudayaan, kemudian cara mengelola pengetahuan dengan mentransfer pengetahuan dan sebagainya. Kemudian pada konten ini caranya dalam pengelolaan pengetahuan ada yang melalui storytelling, sosial media, transfer pengetahuan dan sebagainya. Selanjutnya gambar yang terakhir. Nah, di gambar yang terakhir ini menjelaskan proses dari knowledge management atau mengelola pengetahuan. Jadi, semua pengetahuan yang ada dikumpulkan dari beberapa informasi, kemudian bisa langsung digunakan atau diterapkan dalam perusahaan. Bisa juga diperkaya lagi, kemudian di-share ke karyawan-karyawan lainnya. Jadi saya akan juga menampilkan beberapa contoh dari knowledge management atau mengelola pengetahuan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu crowdfunding. Materi crowdfunding ini kami dapatkan pada pertemuan yang ke-14 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, crowdfunding merupakan istilah yang digunakan untuk pengumpulan dana atau penerimaan dana dari banyak orang, bukan dari satu orang saja untuk satu proyek tertentu. Jadi, dana dari banyak orang itu digunakan untuk satu proyek tertentu, apakah untuk untuk proyek sosial atau proyek bisnis. Untuk lebih memahami tentang crowdfunding ini, saya juga akan menjelaskan tentang tipe-tipe dari crowdfunding. Pada umumnya, yang paling penting kita ketahui itu seperti pada gambar ini. Ada equity based, reward based, lending based, dan donation based. Jadi, ada yang berbasis equity, ada yang reward, pinjaman, dan yang terakhir yang paling populer adalah donasi. Selain dari keempat tipe tersebut, masih ada 5 tipe royalty crowdfunding, mulai dari yang paling umum atau yang paling sering dilihat apalagi di masa saat ini, yaitu donation crowdfunding. Donasi crowdfunding ini biasa kita lihat di Instagram, YouTube, atau sosial media lainnya. Jadi intinya, dana dari donasi ini untuk membantu orang lain, bukan untuk bisnis dan usaha. Jadi orang yang memberi dana ini betul-betul cuma mengharap pahala saja. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang menjadi donatur dari pemberi dana ini tidak tertentu, bisa semua orang. Jadi kita, kamu, saya bisa semua untuk menyumbang, tergantung caranya masing-masing. Kemudian tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini tidak kalah populer dari donation crowdfunding. Jadi untuk orang-orang yang terbiasa di dunia crowdfunding, ini namanya lending based crowdfunding atau dengan nama lain P2P atau peer-to-peer lending. Jadi ini berbasis pinjaman. Jadi orang yang memberi dana pada satu proyek itu tidak cuma-cuma, tetapi hanya sekedar memberi pinjaman yang akan dibayar per bulannya dengan bunga tertentu. Jadi ini merupakan situs yang paling banyak diminati di Indonesia, atau sebagian besar orang yang mendonasikan dananya adalah pengusaha-pengusaha muda yang tertarik pada usaha atau proyek yang dikembangkan oleh pengajuan dana. Selanjutnya tipe yang ketiga, yaitu equity crowdfunding. Equity crowdfunding ini hampir sama dengan peer-to-peer lending yang tidak hanya sekedar memberi donasi, tetapi kita mengharapkan imbalan berupa ekuitas atau kita mendapatkan saham dari usaha yang kita donasi tersebut. Selanjutnya tipe yang keempat, yaitu reward based crowdfunding. Jadi reward based crowdfunding ini tidak cuma sekedar memberi bantuan, tapi kita juga mengharapkan reward. Cuman biasanya reward di based crowdfunding ini yang kita terima itu bukan dalam bentuk materi seperti kayak uang, bukan bentuk saham, tetapi reward tertentu. Kemudian tipe yang terakhir, yaitu royalty crowdfunding. Jadi feedback yang diterima dari pemberian dana, mereka dapat persentase tertentu dari penjualan produk-produk tertentu dan proyeknya berjalan. Misalnya menjual produk tertentu, dari hasil penjualan kita dapat persentase sesuai perjanjian dengan usaha tertentu. Nah, jadi itulah tipe-tipe dari crowdfunding. Dari penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa crowdfunding itu bukan cuma sekedar penggalangan dana,
tetapi ternyata ada tipe-tipenya. Ada yang khusus untuk donasi, ada yang untuk mendapatkan pinjaman, ada yang cuma dapat reward, dan ada yang cuma dapat saham. Dan adapun nilai tambahan dari pendanaan crowdfunding ini seperti pada gambar ini. Nah, di situ ada open innovation atau membuka inovasi. Jadi, kita harus membuat proyek yang menarik agar dapat menjadi daya tariknya orang untuk berdonasi di proyek kita. Jadi, itulah materi tentang mengelola pengetahuan atau knowledge management dan crowdfunding yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.